Lagi-lagi nih, publik heboh soal kasus penipuan berkedok investasi. Modus penipuan ini ternyata tak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tapi juga menyasar warga pedesaan. Bagaimana tidak tergiur? Para broker ilegal beroperasi dengan menawarkan biaya transaksi yang jauh lebih rendah, bahkan ada yang tanpa biaya. Lalu modal awal yang dikeluarkan pun juga lebih kecil, sehingga cukup menarik minat masyarakat ikut trading forex yang ternyata berujung penipuan. Sebentar, teman kumparan familiar dengan istilah forex kan? Forex merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu foreign yang artinya asing atau luar negeri, dan exchange yang bermakna pertukaran. Dengan begitu, forex bisa diartikan sebagai kegiatan pertukaran mata uang asing atau valuta asing alias falas. Nilai tukar itulah yang menjadi objek trading. Kita bisa membelinya saat tren nilai tukar menguat dan menjualnya jika tren menunjukkan kebalikannya. Nah, saat ini, trading forex memang sering diklaim sebagai ladang penghasil uang yang menjanjikan. Tapi nyatanya kalau kurang waspada, bukannya untung malah buntung. Salah satu kasusnya terjadi di Gorontalo baru-baru ini. Hampir semua penduduk di suatu kampung tertipu rayuan maut jual beli valuta asing atau forex. Itu kan tahun 2020 sudah masuk ke desa ini dan menawarkan, tapi saya tidak ikut, tidak terpengaruh waktu itu karena memang secara manusia akal sehat tidak ada yang berani 30% kemudian kembali modal. Namun karena berangsur seiring dengan waktu, beberapa warga masyarakat mereka ikut. Nah itu makanya masyarakat Karangeten yang berjumlah 213 kakak itu yang ikut secara langsung itu ada 209 kakak. Itu berarti yang tidak ikut tinggal 4 kakak. Nah ini yang jadi persoalan yang paling mendasar sekarang. Saya awal mulanya bergabung itu setelah investasi yang dibilang bodong ini sudah jalan mungkin sudah 2 tahunan. Saya tidak terpengaruh sama sekali. Cuman pada detik-detik terakhir saya sudah tidak mampu lagi menahan pengaruh karena memang rata-rata yang menjadi admin itu adalah polisi, sehingga saya meyakini bahwa ini tidak bermasalah begitu. Setelah saya masuk, saya invest 50 juta, terus sekali menerima, habis itu sudah bermasalah sampai sekarang. Saya bulan September masuk. Saya 50. Baru ipar-ipar saya, saudara-saudara saya juga banyak. Saya dalam satu rumah tangga, saya dengan istri memang sepakat untuk invest 50 juta. Terus adik saya 80 juta, terus tetangga-tetangga saya ada yang 100 juta lebih, ada yang 200 juta lebih, ada yang 30, yang di satu desa saya itu hampir 1 M. Waktu itu saya kan jual mobil, kan kita berteman di dia kan sudah Pak, cairkan lagi 50 kemari, tak usah takut, saya jamin Pak. Dia puju-puju saya begitu, dia iming-imingi, tak usah takut, ini resmi. Saya kirimlah 50 lagi, jadi sudah 90. Tapi saya sudah tanya baik-baik, Pak, resmi ini Pak. Sudah tak usah takut, karena kita admin-admin petugas, baru ini resmi. Kalau ada apa-apa saya jamin. Maka yakinlah saya kirim lagi 50 waktu itu, 50 juta. Baru 1 minggu lebih sudah, so macet, ada kabar macet. Banyak korban tergiur karena bunga yang ditawarkan cukup besar dan bisa didapatkan dalam jangka waktu yang singkat.
Korban pun tak perlu bekerja keras, cukup memberikan modal senilai yang sudah ditentukan. Meski sudah banyak kabar soal investasi bodong yang bermunculan, namun lagi-lagi kasus seperti ini kembali terulang. Selain kurangnya edukasi, para korban juga diyakinkan dengan identitas admin yang merupakan polisi aktif. Berkaitan dengan kasus tersebut, kita sudah menerima beberapa laporan pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dari akibat perbuatan tersebut, Bang. Untuk jumlahnya itu sudah kurang lebih ada 40 yang mengadu di Polres, karena posko pengaduan ini kan ada dibuat di Polda, ada juga di Polres jajaran, Bang. Kalau FX Family itu ditanganin oleh Polda, Bang. Tangani oleh Polda. Terus dari yang lain kita ada pengaduan dengan Man Trading, ada GK Invest, ada Smart. Itu kan gabungan Polres dan Polda juga menerima pengaduan dari kasus tersebut. Trading forex sebenarnya udah legal di Indonesia, di bawah regulasi dari regulator Bapepti, Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi semua pelaku usaha yang bergerak di bidang trading forex komoditi harus mendapatkan izin khusus dari Bapepti, termasuk broker-brokernya, termasuk marketernya atau salesnya. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya. Jadi yang resmi di Indonesia itu harus ada izin dari Bapepti. Biar terhindar dari investasi bodong, apa saja sih hal yang perlu diperhatikan agar bisa membedakan trading abal-abal dan trading yang legal? Orang suka terpikat ya dengan iming-iming keuntungan gitu ya. Maksudnya ini kan terus berulang gitu ya. Kejadiannya banyak, nggak cuma sekali dua kali, berkali-kali. Sepertinya kita gampang gitu dengan investasi yang mengiming-imingi keuntungan yang besar gitu. Padahal dari prinsip investasi itu di mana high profit berarti high risk. Nggak ada itu high profit, low risk atau zero risk, itu nggak ada. Ya kita harusnya setiap penawaran investasi kita harus kritis dulu, harus meragukan dulu, jangan langsung percaya. Harus pertama kali kita harus cari tahu legalitasnya dulu, pertama kali ada legalitasnya. Broker asing tuh agak enggan masuk ke Indonesia di bawah regulator Bapepti karena Bapepti cukup keras, maksudnya cukup ketat memberikan persyaratan mereka. Jadi Bapepti termasuk yang munafik. Jadi tiga itu sebenarnya, pertama sih regulator harus sebaiknya harus ada izin dari Bapepti. Kedua, cek historical transisinya, sejarah transisinya sebagai filter pertama. Yang ketiga ya cek ini ya partner brokernya tuh, broker yang munafik itu bukan kayak yang Sultan Capital tuh kan apa-apa gitu. Dia nggak ada izin dari regulator di luar itu. Pemula belajar dulu, edukasi diri sebanyak mungkin. Itu di internet banyak sumbernya, di YouTube banyak. Praktekkan ke akun demo dulu. Akun demo ini nggak pakai duit, jadi tinggal daftar aja ke broker. Sudah mantap baru kita jalankan di real account. Kalau kita belum yakin banget ya kecil-kecil dulu gitu, terus sedikit-sedikit dulu. Jadi kalau sudah strateginya dilihat sudah lancar, ya baru kita perbesar